Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, ini pertemuan kedua masih bersama Pak Alfian di sini. Kita awali dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat mengenai bab 1, yaitu beriman kepada kitab Allah dan suhuf. Yang paling penting sebagai umat Islam adalah jaga sholatnya, yang nanti akan menjadi kunci dari segala kebaikan. Yang paling penting, ini sudah tidak bertemu dengan murid-murid beberapa waktu. Saya harapkan di rumah tetap menjaga sholatnya sebagai wujud beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab Allah dengan menjalankan perintahnya. Untuk pemantapan mengenai beriman kepada kitab Allah bisa dilihat di video selanjutnya ya. Langsung saja, untuk pertemuan kedua ini, peta konsep ini adalah aspek pengetahuan. Untuk kalian sudah pelajari, sudah merangkum. Nah, yang ini juga aspek pengetahuan. Iman artinya percaya kepada kitab Allah, mempercayai dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan, dan menjalankan dengan perbuatan. Selain itu, diharapkan nanti anak-anak juga bukan hanya mudah mengucapkannya, tapi langsung mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kandungan kitab Allah, kitab Taurat ini adalah aspek pengetahuan juga. Ketika kitab Taurat, Zabur, dan Injil, karena kitab tersebut sudah disempurnakan oleh Al-Quran, maka ketika kitab sebelumnya itu hanya wajib mengetahui bagi umat Islam. Kitab Zabur kamu juga wajib mengetahui kandungannya seperti apa, yang diturunkan kepada Nabi siapa, tapi tidak perlu mengamalkan. Begitu pula kitab Injil. Yang selanjutnya kandungan kitab Al-Quran, kitab umat Islam. Ada 5: tauhid, syariah, akhlak, ibadah, muamalah, sejarah, dan ada wa'id. Ada 7, maaf. Selain kitab, Allah juga menurunkan suhuf. Aspek pengetahuan untuk suhuf ini adalah bagaimana kalian bisa membedakan antara suhuf dengan kitab. Nabi-nabi yang menerima suhuf, di antara Nabi Adam alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Sis alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam. Nanti kalau mengetahui, jadi bukan hanya wahyu itu bukan hanya diucapkan melalui lisan saja, tapi juga ditulis. Nah, untuk pertemuan dua ini intinya adalah bagaimana cara kita beriman kepada kitab Allah. Nomor 1, beriman meyakini bahwa kitab-kitab suci tersebut diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau diucapkan dengan lisan itu sangat mudah. Kalau ada ulangan pun kita menjawabnya pun juga mudah. Yang susah itu adalah bagaimana benar-benar kita meyakini bahwa kitab-kitab suci tersebut itu diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril. Bagi orang-orang yang beriman kepada kitab Allah mempunyai sikap sebagai berikut. Manusia akan mengetahui keterbatasannya karena mengetahui ilmunya sangat sedikit dibanding dengan ilmunya Allah. Orang yang mengimani kitab Allah dapat belajar dari orang yang hidup di masa lampau agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kalau zaman dahulu banyak cerita bagaimana Qarun, bagaimana Fir'aun, bagaimana umatnya Nabi Soleh dan umat Nabi lain-lainnya, Nabi Lut, yang semuanya dibinasakan karena sudah mendapat Rasul yang berdakwah ajaran Islam tapi tidak mau mengamalkannya. Akhirnya diberi peringatan sampai akhirnya meminta diberi sebuah azab, turunnya azab. Nah, kita ini sebagai manusia yang sekarang
cukup belajar dari pengalaman masa lampau, bagaimana ciri-ciri kebenaran yang disampaikan oleh para nabi, bagaimana ciri-ciri agama yang lurus yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, dan tidak perlu mendapatkan azab lagi, juga bisa mendatangkan keberkahan pada kita apabila mengikuti Nabi Muhammad SAW. Yang paling penting ini diharapkan bagi semua orang, termasuk saya, murid-murid saya semuanya, orang yang mengamalkan isi kitab itu mempunyai keseharian yang bersikap jujur, amanah, bersyukur, tanggung jawab, disiplin, dan hal-hal yang bersifat baik. Kenapa? Karena orang yang mengaku beriman, dia sadar bahwa dia akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia mengaku Islam, maka dia akan menjalankan sholat 5 waktu, karena dia sadar sholat 5 waktu kalau dijalankan mendapat pahala, kalau ditinggalkan mendapat dosa. Karena sadar, dia tentu akan merasa rugi bila tidak menjalankan sholat 5 waktu, dan takut azab Allah karena telah meninggalkan sholat 5 waktu. Amanah, bersyukur. Yang saya maksud kenapa beriman kepada kitab Allah itu susah, karena ini sikap jujur, amanah, bersyukur, tanggung jawab, disiplin, dan sebagainya ini biasanya apabila dilihat oleh orang lain. Akan tetapi apabila kita dalam keadaan sendirian, nah itulah waktu iman kita sedang diuji. Kalau kita sendirian, ada kesempatan merasa tidak ada yang mengawasi, fungsi iman adalah sebagai pengendali kita. Kalau merasa tidak mengawasi, bebas melakukan segala sesuatu, bukan. Fungsi iman ketika kita sendirian, misalnya ada kesempatan melakukan sesuatu, iman itu akan mengetuk hatimu. Jangan, ini perbuatan yang buruk. Atau dalam waktu kita sendirian itu malah menjalankan sebuah kebaikan, maka itu adalah bukti kita benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling mudah bagi umat Islam menampilkan sikap mencintai Al-Quran, yang paling mudah ini membacanya secara rutin, memahami isi Al-Quran, mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, manusia di dunia ini adalah untuk berladang. Kita ini masih menanam, nanti memanennya di akhirat. Berladang itu ada kalanya mendapat gangguan, mungkin dari rumput atau wereng dan lain sebagainya. Begitu pula manusia, apabila manusia itu sudah mengatakan, sudah mengaku bahwa kami beriman, jangan hanya leha-leha. Kalau sudah beriman, KTP saya sudah Islam, jangan leha-leha, karena Allah akan menguji mereka lagi. Seperti surat Al-Ankabut ayat 2, apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Kita nanti akan tetap menjalani ujian sampai akhir hayat. Begitu pula dalam kehidupan berpendidikan. Kalau mengaku sekolah di SMP Negeri Tanjung Anom, maka ada ujian harian, ujian tengah semester, ujian semester 1, ujian semester 2, dan akhirnya nanti kalau sudah akan keluar, ujian sekolah. Begitu pula manusia nanti ketika hidup ini mengalami berbagai ujian. Ada kalanya ujian harian yang sangat ringan, ujian semester yang lumayan berat, ujian sekolah nanti yang paling berat. Nah, nanti kita sebagai manusia mengalami ujian yang paling berat ketika sakaratul maut. Diharapkan anak-anak ini bukan hanya mengetahui keempat kitab,
bukan hanya menghafal seluruh isi kandungan dari Taurat, Zabur, dan Injil, tetapi juga mampu mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang paling penting, mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, berbuat baik, baik sendirian maupun dilihat oleh orang lain. Mari bersama-sama kita berbuat baik, dan akhirnya nanti supaya kita bersama-sama bisa mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.